Sejarah Gunung Lawu. Gunung Lawu menjadi salah satu gunung di Jawa yang sering menjadi lokasi kegiatan pendakian. Kendati begitu, cukup banyak misteri yang menyelimuti gunung setinggi 3.265 meter ini. Sejarah Gunung Lawu pun kerap dikaitkan dengan legenda tentang Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Terletak di perbatasan dua provinsi, Melip, Uti Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur, Lawu menempati posisi ke-76 gunung tertinggi di dunia. Gunung ini memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan yang paling tinggi bernama Hargo Dumilah. Gunung Lawu sebenarnya termasuk gunung api. Bahkan, Stephen Baekshal dalam buku bertajuk Indonesia, 2003, menyebut bahwa Lawu merupakan salah satu gunung volcano terbesar di Jawa. Hanya saja, gunung ini cukup lama beristirahat, alias tidak aktif lagi untuk sementara. Tercatat, Gunung Lawu terakhir kali erupsi pada tanggal 28 November tahun 1885. Selain sebagai lokasi pendakian, Gunung Lawu terbilang populer karena terdapat banyak destinasi wisata di sekitarnya, sebut saja Tawangmangu, Cemoro Sewu, Telaga Sarangan, Candi Sukuh, Candi Ceto, Astana Giribangun, Kebun Teh Jamus, berbagai lokasi air terjun, dan masih banyak lagi. Sejarah Gunung Lawu kerap dikaitkan dengan legenda yang menyelubungi masa lalu gunung ini. Keberadaan Candi Sukuh dan Candi Ceto seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan Kerajaan Majapahit, terutama di masa menjelang keruntuhannya yakni pada abad ke-15 Masehi. Puncak Lawu disebut-sebut menjadi tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya kelima tahun 1468 sampai tahun 1478 Raja terakhir Majapahit. Brawijaya V adalah ayahanda Raden Patah tahun 1475 sampai tahun 1518, yang nantinya mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak. Sekaligus memungkasi riwayat Majapahit. Terlepas dari pro dan kontra yang kemudian muncul, keterkaitan Prabu Brawijaya kelima dengan Gunung Lawu tercatat dalam beberapa referensi. Salah satunya, dinukil dari Ensiklopedia Adat Istiadat Budaya Jawa, 2007, karya Purwadi. Disebutkan, kala itu Majapahit harus menghadapi peperangan dengan Kerajaan Keling, Kediri, yang dipimpin oleh Raja Girindra Wardana pada 1478. Lantaran terdesak, Brawijaya V menyingkir ke Gunung Lawu dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa. Petilasan terakhir sang raja. Ada pula yang menyebut alasan Brawijaya V menepi ke Gunung Lawu adalah karena ia mempunyai firasat bahwa Majapahit diambang keruntuhan dan sulit diselamatkan. Ditambah lagi, Brawijaya V risau karena sang putra, Raden Patah, memeluk Islam dan membangun kekuatan baru di Demak. Jejak Prabu Brawijaya kelima di Gunung Lawu dapat ditelisik dari banyaknya penganut Buddha di desa-desa yang terletak di lereng gunung tersebut. Ong Hok Ham lewat buku Met Iun dalam Kemelut Sejarah 2018 menuliskan, Raden Patah pernah mengutus adiknya yang bernama Raden Alkali untuk mengislamkan warga di lereng timur Gunung Lawu. Ada 3 jalur utama pendakian untuk menuju puncak Gunung Lawu, yakni dimulai dari Cemoro Kandang di Tawangmangu, Jawa Tengah, Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah, atau Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur. Selain ketiga jalur utama yang populer dan cukup dikenal itu, sebenarnya masih ada satu lagi jalur pendakian di Gunung Lawu. Jalur pendakian alternatif itu dilakukan dari tempat bernama Singolangu, termasuk dalam wilayah Magetan. Pendakian Singolangu terletak tidak jauh dari Telaga Sarangan, sekitar 3 km jaraknya. Oleh sebagian kalangan, jalur ini dipercaya sebagai jalur pendakian tertua untuk menuju ke puncak Lawu. Di sepanjang jalur Singolangu ini, dapat ditemui beberapa petilasan atau situs. Di sisi lain, Gunung Lawu menyimpan misteri yang terkadang sukar diterima akal sehat. Selain sebagai lokasi pendakian bahkan tempat wisata, gunung ini juga seringkali menjadi tujuan bagi orang-orang yang punya kepentingan spiritual. Setiap malam 1 Suro, 1 Muharram misalnya, banyak orang yang mendaki Gunung Lawu hingga ke puncak untuk melakukan ritual atau berziarah. 3 puncak utama Gunung Lawu kerap dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral di Jawa. Terima kasih.